Shalom warga kerajaan, let us rejoice. Sebab kita memperingati kebangkitan dari Sang Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus kita. Amin. Sekarang ada gerakan yaitu hendak mengganti nama hari Minggu menjadi hari Ahad. Hari pertama, ya. Apa sih? Sampai begitu tuntutannya luar biasa. Minggu itu berasal dari bahasa Portugis, Domingo. Domingo itu artinya the day of our Lord. Siapa our Lord? Lord Jesus Christ. Dirayakan kebangkitannya 52 kali setiap tahun di Indonesia. Bahkan nanti ditambah kenaikannya ke surga. Saudara tahu bahwa Amerika, Inggris, Jerman, Prancis tidak merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tapi kita orang Indonesia. Amen. Jadi pertama-tama let us rejoice, bersuka cita. Karena tidak ada yang sama seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, kenapa sih dia harus disalibkan? Kenapa dia harus mati? Itu nubuatan Daniel 9 ayat 25 dan 26. Ketahui dan camkan bahwa mulai saat dari perintah Raja Cyrus ataupun Kores, jadi membangun kembali kota Yerusalem, harus ada 69 kali 7. 69 kali 7 tahun. Maka pada saat itu seorang yang disebut Messiah the Prince, Mesias itu artinya raja, penguasa, ya. Dan dia zaman 26 dengan tidak ada salahnya apa-apa. Dengan pengadilan agama, dengan pengadilan Romawi, pengadilan Herodes, bahkan pengadilan rakyat. Ditanya oleh Pontius Pilatus, apa salahnya? Salibkan dia. Apa sih kesalahannya? Salibkan dia. Tertanggunglah darahnya atas kami dan keturunan kami. Dan look what happened to them. Dan kita melihat, saudaraku, bagaimana kebangkitan Yesus Kristus adalah core ataupun inti daripada iman kepercayaan saudara. Saudara, saya tidak mengikut dongeng. Saudara, saya tidak mengikut kata orang. Tapi kita harus bertemu khususnya dengan Kristus yang telah bangkit. Bukan Kristus yang sejarah, ya. Bukan history, tapi His story through your life and my life. Bulan ini temanya tentang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana Roh Kudus bekerja bukan lewat cuma rasul-rasul, tetapi di dalam Kisah Rasul pasal 6 itu para diaken, ya, yang mengurusi makanan janda-janda tua, janda-janda miskin. Justru di situ Tuhan membangkitkan mereka jadi saksi-saksi yang penuh dengan kuasa. Orang bisa dipenuhi dengan macam-macam. Ada dipenuhi kesombongan, ada dipenuhi omong kosong. Saudara saya dipenuhi dengan kuasa kebangkitan yang dulu membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saudara yang kasih Tuhan, ingatlah, this is the day of our Lord. Dan tahun 2023 katanya tahun berat. Ini tahun apa ini? 2023 M itu Masehi. Tapi kalau bahasa Inggris ataupun bahasa yang biasa dipakai itu AD, Anno Domini, the year of my Lord, the year of our Lord. Minggu itu the day of our Lord. Jadi saudaraku, tidak usah khawatir. Tuhan kita adalah Tuhan yang bangkit dari kematian, dan dia bisa menanami kembali yang telah tandus dan membangun kembali yang sudah runtuh seperti yang dia buktikan. Karena itu setiap putra Allah dipenuhi dengan Roh Allah. Kiranya warga kerajaan semua menjadi putra-putra Allah yang dewasa, karena dunia ini sedang menantikan penyataan putra-putra Allah yang luar biasa. Saudaraku, sekarang dunia coba rubah jadi CE, Common Era. No, this is the day of our Lord and the year of our Lord. Jangan takut, 2023 kita akan mengalami revival, kebangunan rohani. Tuhan memberkati kita semua warga kerajaan. Amin. Shalom, shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Biar pagi hari ini kita mengalami sukacita Tuhan. Amin. Kita bersorak-sorai sebab Dia Raja di atas segala raja. Kami persembahkan ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Sebab Engkau penebus kami yang hidup. Allah yang luar biasa,
yang telah mengalahkan maut dan mengalami kemenangan bagi kami semua. Kami mau merayakan kemenangan-Mu. Kami mau bersorak-sorai. Kami mau bersukacita sebab Tuhan yang telah menang atas maut. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Dia penebus yang hidup. Amin. Haleluya. Ku tahu Dia penolongku, caranya tebus dosa.
ada tandingannya, tak tertandingi. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu, karena Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanku kekal. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Katakan, semua musuh gemetar mendengar namamu Tuhan,
Engkau yang layak kami tinggikan, kami agungkan, Engkau yang terbesar. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja kemuliaan,
Tuhan buat hari ini. Kami percaya bahwa hari ini kami mengalami kemenangan, bukan karena kekuatan kami Tuhan, tapi karena Engkau yang memberikan kami kemenangan. Dan kami percaya Tuhan kemenangan yang Kau beri Tuhan kepada kami, bukanlah untuk kami bisa hidup semau kami Tuhan. Tetapi kemenangan yang Kau berikan kepada kami itu adalah anugerah. Kasih karunia yang Kau limpahkan dalam hidup kami supaya kami dapat hidup kembali, berhubungan dengan Allah kembali, dan melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau belajar bagaimana kuasa kebangkitan-Mu dapat ada dalam hidup kami, dan bagaimana kami menerapkan kuasa kebangkitan-Mu untuk kami dapat berfungsi di dalam kerajaan sorga. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah benih yang ditaburkan melalui firman-Mu hari ini dapat jatuh, tertanam, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom, apa rungan? Apa rungan? Ya, kita tema untuk Paskah kita hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus. Nah, yang perlu kita resapi atau kita pikirkan dalam-dalam adalah tentang apa sih arti makna kebangkitan Kristus itu. Kira-kira kita sudah mengerti enggak ini? Makna kebangkitan Kristus itu apa sih dalam hidup kita? Kita harus mulai berpikir itu, Bapak Ibu Saudara. Apa sih makna kebangkitan Kristus? Ini mungkin sudah Paskah yang keberapa kali, tetapi apakah kita sudah benar-benar bangkit di dalam Kristus? Dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11, Paulus menuliskan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Paulus di Filipi dia berdebat dengan beberapa orang yang menyatakan bahwa apakah Yesus itu benar-benar bangkit atau seperti orang biasa yang mati. Nah, di sini Paulus berkata kepada orang di Filipi bahwa ketika kita tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit, berarti kita punya Tuhan yang sama dengan Tuhan yang lain. Dan terjadi juga perdebatan tentang Lazarus yang sudah mati, dibangkitkan, kemudian akan mati lagi. Lalu apa gunanya hidup seperti itu? Paulus berkata bahwa yang kita sampaikan hari ini adalah bagaimana Yesus itu sudah mati untuk dosa kita dan kemudian dia bangkit. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana membuktikan bahwa Yesus itu hidup? Karena Yesus tidak menampakkan diri kepada semua orang, tetapi dia menampakkan diri kepada murid-murid dan beberapa orang percaya saja. Nah, ini terjadi perdebatan yang begitu hebat, sehingga Paulus berkata, kalau aku sekarang hidup di dalam hidup baruku karena kebangkitan Kristus, justru aku sekarang masuk di dalam kebangkitan itu seolah-olah aku sudah mendapatkannya. Padahal yang Paulus sudah dapat belum? Belum. Karena dia belum mati kan. Ternyata yang dimaksud di sini oleh Paulus adalah dua perbedaan di antara hidup orang percaya dan hidup orang yang tidak percaya kepada Kristus. Nah, nanti kita pelajari sama-sama ya. Yang dimaksud dengan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati, dipakai bahasa Yunaninya nekros, yang artinya mati secara fisik. Mati, ya mati. Dan secara metamorfosis atau makna, mati secara rohani yaitu mati secara rohaninya, sekalipun tubuh jasmaninya hidup. Agak bingung ya? Jadi gini, kita lihat Adam, posisi Adam. Tuhan kasih perintah, buah dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan,
karena nanti kalau kamu makan, kamu akan semua jawab mati. Tapi waktu Adam makan, apakah dia mati? Berarti apakah Allah menipu? Yang membuat Adam mati adalah apanya? Rohaninya. Sebab kita harus lihat di dalam kehidupan nyata, binatang juga hidup kan? Tumbuhan juga hidup kan? Lalu apa bedanya dengan kita? Di dalam hidup kita, Alkitab menuliskan bahwa ada roh Allah, hembusan nafas Allah yang diberikan sehingga kita menjadi hidup. Berbeda dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Mereka bernapas juga, tapi beda. Nah, ketika memakan buah pengetahuan baik dan jahat, yang artinya pemberontakan, dosa mulai masuk, dan kemudian dosa ini membuat Adam mati secara rohaninya. Hubungan dengan Allah itu menjadi jauh. Sehingga kemudian ketika Allah ingin bertemu dengan Adam, Allah harus memanggil Adam dari kejauhan. Adam, Adam, di manakah kamu berada? Berarti kalau kita lihat tarik ke belakang, sebelumnya Adam seperti itu enggak sama Tuhan. Nah, ada banyak, sudah berkali-kali kita baca tentang kitab Kejadian, tapi belum tentu kita menangkap. Adam punya tugas apa? Mengelola dan mengusahakan taman itu. Dia tahu nggak yang mana namanya semut, yang mana namanya rusa, macan, tumbuhan ini apa namanya, bagaimana dia berkembang biak. Tahu nggak kira-kira? Tahu nggak? Saya pikir nggak tahu. Awalnya pasti nggak tahu. Tapi Tuhan memberikan Adam untuk menamai mereka. Waktu Adam menamai mereka, apakah Adam cap cip cup kasih nama mereka? Oh ini kancing, oh ini apa semua? Enggak. Allah menaruh pikiran Allah ke dalam Adam. Aku ciptakan binatang ini, tugasnya ini, kegunaannya ini, fungsinya ini dan sebagainya. Cara dia beranak dan sebagainya dijelaskan sama Allah. Karena yang menciptakan siapa? Allah kan? Adam tahu nggak? Nggak tahu, Adam kan terima jadi. Kemudian dari situ, makanya ikan itu dinamakan, kalau bahasa Ibraninya itu multiplikasi atau apa, saya lupa namanya, tapi artinya beribu-ribu, berjuta-juta. Karena apa? Di dalam ikan tuh telurnya itu sampai berjuta-juta. Dia begitu banyak, makanya dinamakan ikan. Anjing, kalau anjing yang paling saya ingat tuh apa? Kaleb. Itu bahasa Ibraninya Kaleb. Jadi nama Kaleb itu artinya anjing. Tetapi jangan ini ya, jangan punya pikiran macam-macam tentang anjing ini. Anjing itu kenapa dinamakan Kaleb? Karena apa? Dia punya kesetiaan. Dia penuh dengan hati. Kaleb itu penuh dengan hati. Makanya kalau kita lihat anjing setia kan. Cuma bedanya kalau zaman sekarang, kalau dulu itu anjing jadi teman, tapi kalau sekarang teman jadi jangan disebutkan. Ya, oke, itu cuma guyon saja. Nah, jadi gini. Kalau kita lihat dari Filipi 3, 10 sampai 11, Paulus ini dia mematikan hidup lamanya dengan segala hal-hal lahiriah yang sudah ia dapatkan mentaati hukum Taurat. Apa yang Paulus kurang dapat dari kehidupan lamanya dia? Dia adalah murid dari Gamaliel, guru besar. Berarti dia akan menjadi guru besar. Dia adalah orang yang tergabung di dalam Sanhedrin. Sanhedrin kalau tidak salah itu adalah kumpulan orang-orang yang dikumpulkan oleh Roma, orang-orang penting, orang-orang guru agama, orang-orang hebat agama yang masuk dalam Sanhedrin ini. Dia pasti memperoleh kekayaan, kehormatan dan sebagainya. Tetapi itu ditinggalkan. Itu semua dia tinggalkan. Nah, kita lihat bahwa Paulus dalam kehidupannya, di dalam kehidupan mentaati hukum Taurat, itu berdasarkan pada begini loh. Oh ya, saya jelaskan gini. Kenapa? Ini mungkin saya tiba-tiba kok jadi pengen jelaskan sedikit tentang hukum Taurat. Nah, kita sering dengar kan bahwa hukum Taurat itu menghadirkan kutuk. Sebenarnya apakah 10 perintah Allah itu menghadirkan kutuk? Jangan salah dalam menafsirkan. Memang benar kalau kita tidak menaati 10 hukum Tuhan yang dituliskan sendiri oleh Tuhan, itu kita akan terkutuk. Tetapi dia tidak menyebabkan kutuk.
Nah, yang dimaksud dengan apakah hukum Taurat itu adalah 10 perintah Allah? Sebenarnya iya, tetapi tidak semuanya. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena hukum 10 perintah Allah, Tuhan tuh menjelaskan tentang 10. Kemudian ahli Taurat dan imam-imam menjabarkan itu menjadi sedemikian banyak sehingga hukum Taurat itu menjadi begitu detail, dan karena detailnya kita tidak melakukan satu saja, kita disebut hidup dalam kutuk. Yang membuat kutuk ini siapa? Pembuat hukumnya. Kan Yesus cuma bilang hukum Taurat itu cuma terdiri dari 2 saja. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Dan hukum Taurat kenapa menghadirkan kutuk? Karena hukum Taurat membuat kita tidak perlu lagi berhubungan dengan Allah. Tinggal mentaati hukum saja kan? Yang Allah inginkan apa sebenarnya dalam hidup kita? Kita selalu berhubungan dengan Allah. Seperti yang terjadi pada Adam dan Allah pada saat itu. Nah, ini sama. Kemudian Paulus ini dia merasa bahwa gini, karena dia sudah mentaati hukum Taurat, dia adalah orang pintar, dia adalah orang yang mengerti semua hal, makanya kemudian dia diambil menjadi orang nomor 2 pada saat itu. Nah, disitulah kekayaan ada, kehormatan ada, kepandaian, nama besar, semua dia miliki. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, di tengah perjalanannya untuk membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus, Paulus menganggap semua itu sampah dan dia memfokuskan hidupnya kepada kehidupan baru, yaitu apa? Dia mematikan semua pengetahuannya tentang Tuhan. Kan Taurat ini belajar tentang apa sih? Tentang Tuhan loh. Dia matikan semua pengetahuan tentang Tuhannya dengan segala kebenaran-kebenaran versi manusia dan hukum-hukum ini, kemudian dia masuk kepada hukum kasih karunia, pengenalan akan Tuhan. Dari pertemuan pribadinya Paulus dengan Tuhan, di situ dengan Yesus di tengah perjalanan itu, Paulus sadar bahwa apa? Orang yang dianiaya itu adalah orang yang disalibkan oleh bangsa Israel dan orang yang dia mau untuk kepercayaan ini dihapuskan. Paulus tersadarkan bahwa Yesus itu hidup. Nah, dari Paulus ini kita belajar bahwa kebangkitan Kristus memiliki 2 makna, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Siapa percaya dia hidup? Kalau dia hidup, kalau Yesus hidup, berarti dia tahu enggak kalau kita punya masalah? Dia tahu kita punya masalah. Kalau dia biarkan kita, apakah kemudian Yesus ini tega? Yesus ingin kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Dia. Yesus ingin kita mengasihi musuh atau orang-orang yang menjengkelkan dalam hidup kita. Yesus mengizinkan itu semua terjadi dalam kehidupan kita, termasuk dengan pasangan kita. Mungkin pasangan kita berusaha menguasai kita dan sebagainya, atau pasangan kita tidak setuju dengan kehidupan kerohanian kita. Tidak ada masalah. Kalau kita secara fisik ngelawan, kita akan terjadi pertengkaran yang sangat hebat. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup, yang bisa mengubah seseorang. Bukanlah pasangannya, tetapi orang itu dan siapa? Masih belum yakin nih. Dan pasangan orang lain. Bukan ya? Dengan Tuhan kan, penciptanya. Dirinya sendiri dan penciptanya. Jadi kalau kita punya Tuhan yang hidup, kita tidak perlu takut lagi. Kita tidak perlu khawatir lagi, apapun persoalan yang kita hadapi. Ketika kita sakit, kita mempunyai kesempatan untuk merasakan bahwa Dia adalah Tuhan yang menyembuhkan kita. Ketika kita punya kesulitan, kita akan menemukan bahwa Yesuslah yang memberikan jalan keluar kepada kita. Ketika kita dalam kesesakan, kita temukan Yesus yang memberikan kelegaan dalam kehidupan kita. Itu Yesus yang hidup. Yang kedua, Roh Kudus tercurah bagi orang percaya untuk dapat menjadi manusia Allah kembali. Ini makna yang Paulus dapatkan tentang kebangkitan Kristus. Karena yang pertama, dari hukum Taurat, dia pakai Roh Kudus enggak?
Enggak. Asal belajar, asal mengerti, asal pintar, perdebatan, bisa menjawab dan sebagainya, berarti apa? Udah bisa. Kemudian kebenaran yang kita pelajari ini kita pakai. Paulus begini, makanya dia sekarang berubah pola pikirnya. Nah kemudian di dalam Filipi 3 ayat 2 dan 3, Paulus kemudian mengingatkan kita semua bahwa hati-hatilah terhadap, wah ini yang tulis mungkin orang timur kali Pak. Mungkin ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, keras loh dia bilang ini, anjing-anjing. Apakah dia ngomong dengan anjing? Saya pikir enggak kan. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu, karena kitalah orang bersunat yang beribadah oleh apa? Roh Allah. Kita beribadah oleh, berarti bangsa Israel beribadah dengan apa? Ketaatannya kan? Dan bermegah dalam Kristus Yesus yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiria. Di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi untuk berhati-hati terhadap yang dimaksud dengan anjing-anjing ini adalah orang yang pikirannya tidak murni. Saking tidak murninya yang membuat semua menjadi melenceng, Paulus dengan begitu kesal, dia menuliskan tentang orang-orang ini adalah orang-orang seperti binatang. Yang pikirannya hanya memanipulasi orang lain, ingin memakan orang lain, ingin memanfaatkan orang lain dan sebagainya. Terus pekerja-pekerja jahat adalah orang yang memanipulasi jemaat, materialistik. Semua, wah kalau ini jemaat yang tajir nih, wah kita layani. Kalau yang enggak, wah ini kayaknya berkatnya sedikit nih, enggak usah dimanjakan, dibiarin aja. Biar dia berjuang sendiri, biar dia kenal Tuhan, enggak seperti itu kan. Penyunat-penyunat palsu, yaitu imam, karena yang menyunat itu imam. Yang mengharuskan bahwa apa? Mau terima Yesus, mau selamat, harus tunduk dengan saya, harus ikuti perintah saya, harus ikut apa yang saya katakan. Yang bisa menjauhkan iman kita daripada Kristus. Jadi kita tergantung dengan ketiga orang ini, bukan tergantung pada Yesus. Kita tergantung kepada uang. Karena ada banyak di gereja-gereja dan di tempat-tempat rohani itu mengajarkan tentang uang, berkat. Hidup taat dapat berkat, rajin ke gereja dapat berkat, rajin pelayanan dapat berkat. Sehingga dengan berkat kita dapat beli semuanya. Kita tidak bisa beli dengan Tuhan Yesus memberkati kan. Kadang-kadang seperti itu. Lahiria membawa kita gini. Kita butuh ini semua. Nama Yesus di dunia ini kita butuhkan hanya untuk ngusir setan kan selama ini. Ngusir setan, minta kesembuhan kalau dokter sudah menyerah. Kalau dokter masih belum menyerah, kita pakai uang kan. Ke Singapura, ke Jerman, ke Amerika, ke Penang, dan sebagainya. Bukan uang tidak penting, uang itu penting karena uang itu ada di dunia dan kita mesti punya uang, pakai uang tuh di dunia ini. Justru agak aneh kalau kita bilang kita minta Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan kemudian Tuhan menjatuhkan uang dari langit. Apakah uang yang Tuhan ciptakan ada nomor serinya? Nomor serinya di mana? Kan diciptakan di dunia ini. Berarti Tuhan Yesus menggandakan uang dong. Tidak seperti itu. Materi penting, tetapi ini bukan menjadi utama. Kerja cari uang penting, tetapi jangan sampai cinta uang. Karena dengan cinta uanglah kejahatan itu muncul. Nah sekarang, apa yang Paulus kejar tentang mengenal Kristus, kuasa kebangkitan Kristus dan menjadi serupa dengan kematiannya. Ada 3 fase kehadiran Yesus di dunia ini, yaitu yang pertama, Allah menjadi manusia. Kan kita lihat belajar dari Yesus nih. Yesus kasih contoh kita, kasih teladan kita. Paulus tidak dapat tentang Yesus, karena waktu Yesus hidup, Paulus belum ada.
Nah sekarang kita belajar nih, Paulus juga belajar tentang bagaimana, kita mesti lihat dari poinnya Yesus. Nah waktu Yesus hidup ada 3 fase dalam kehidupannya dia, yaitu Allah. Yang pertama, fase pertama adalah Allah yang menjadi manusia. Dia menjadi 100% manusia, yang lahir dari kandungan manusia, dia juga punya daging dan keinginan daging. 100% sama seperti kita, kecuali dia tidak lahir dari benih manusia. Itu saja. Nah, Allah harus menjadi manusia supaya dia dapat merasakan bagaimana sih kalau melakukan kehendak Allah dalam kehidupan. Dia dapat merasakan yang namanya kesakitan, dia dapat merasakan yang namanya kekhawatiran, dia dapat merasakan yang namanya stres. Yesus pernah stres enggak? Yang yakin Yesus pernah stres, angkat tangan. Cuma berapa orang saja. Yang yakin Yesus tidak pernah stres, angkat tangan. Tidak ada. Yang tidak yakin sama sekali. Yesus dikatakan waktu dia akan mengalami penyalipan, Yesus itu berdoa Taman Getsemani, peluhnya itu mengandung darah. Yesus mengalami stres tingkat tinggi. Coba kita kalau stres, perhatikan, yang keluar apa? Keringat dingin, lihat ada darahnya enggak? Kalau belum, berarti apa? Belum tingkat tinggi. Yesus itu sampai pada tingkat tertinggi, stres tingkat tinggi. Karena dia manusia seutuhnya. Yang kedua adalah memberi teladan hidup dalam kebenaran yang dikehendaki Bapa. Ketika dosa sudah masuk ke dalam Adam, dosa itu kemudian melahirkan dosa dari satu generasi kepada generasi dan sebagainya. Sehingga Yesus datang, dia harus memberikan teladan bagaimana hidup di dalam kehidupan manusia dan hidup dalam kebenaran di dalam kehidupan kedagingan. Yesus lakukan itu. Sebab Yesus bukan dokter yang ketika kita datang, Pak saya sakit perut, kemudian dia analisa sakit perutnya, oke kamu sakit perut karena ini, kita dikasih obat, kita pergi, kita pulang, kita minum obat dan kita sembuh. Yesus tidak seperti itu. Sebelum Yesus menyembuhkan, dia perlu kasih cara hidupnya dulu. Yesus kasih teladan bagaimana hidup dalam kebenaran. Yesus tahu enggak penderitaannya hidup dalam kebenaran? Kalau gini ceritanya, tahu enggak kira-kira nih? Tahu dong. Nah, baru yang ketiga, menebus kematian rohani manusia oleh karena dosa dan memberikan kehidupan rohani kepada orang percaya. Nah, kita fokus kepada yang ketiga ini, menebus kematian rohani manusia oleh karena dosa dan memberikan kehidupan rohani kepada orang percaya. Saya jelaskan secara singkat untuk fase pertama dan fase kedua. Tujuan kehidupan Yesus pada fase pertama, yaitu menjadi manusia dan memberi teladan hidup yang dikehendaki Bapanya. Fase kedua adalah dituliskan dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri itu siapa? Hah? Iblis. Pencuri itu ada iblis. Dia datang mencuri. Apa yang dicuri sebenarnya? Damai sejahtera, sukacita, iman, percaya, itu yang dicuri. Ketika dia sudah curi ini, berarti yang dia bunuh apa? Kerohanian kita. Iblis tidak pernah bunuh kita. Kalau dia bisa bunuh kita, dia ambil pisau, tiba-tiba nancep aja mati semua kan kita kan. Dia membunuh kerohanian kita. Setelah kerohanian kita mati, maka kita akan mengalami yang namanya, oke udah pintar semua. Nah sekarang Yesus bilang ini, aku datang, musuh sudah datang, kita sudah tahu. Aku datang supaya mereka mempunyai, loh, murid-murid hidup enggak nih? Dia ngomong dengan murid yang hidup atau murid yang mati? Oke, udah pintar berarti. Ya. Nah, di sini hidup yang dimaksud adalah zoe. Hidup sebagai manusia Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Kelimpahan bukan semata berbicara tentang berkat, tentang uang, tentang materi dan sebagainya, tetapi yang kelimpahan yang dimaksud itu, sekalipun ini termasuk juga ya, saya tidak bilang ini enggak ya, ini termasuk juga. Tetapi yang lebih dipentingkan adalah apa? Sukacita melayani Tuhan, damai sejahtera Kristus
ketika kita mengalami semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu adalah kelimpahan yang dimaksud Tuhan. Sekalipun berkat dan kelimpahan apa yang dibutuhkan oleh daging kita juga akan dipenuhi oleh Tuhan. Nah, hidup manusia Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus atau Zoe, bagaimana bentuknya nih? Yohanes 7 ayat 38 sampai 39, Yesus katakan, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus, bukan kepada saya, kepada Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup itu adalah hidup yang selalu berkelimpahan, hidup yang selalu berpengharapan. Itu yang dimaksud. Nah, tetapi yang dimaksud oleh Yesus dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39 ialah roh yang sudah diterima. Akan. Berarti sudah terima belum? Akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Kebangkitan Yesus memberikan, kalau kita baca dari ayat ini ya, berarti kebangkitan Yesus, ketika Yesus dimuliakan, kita dapat apa? Nanti sudah nangkap ya. Nah, Yohanes 14 ayat 15 sampai 19 dan 26, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus jelaskan lagi nih, kalau kamu menuruti perintahku, kalau kamu terhubung dengan aku, maka aku akan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepadamu penolong yang lain. Yesus sudah tolong mereka untuk hidup yang benar. Tapi karena Yesus pergi, Yesus tidak meninggalkan mereka secara yatim piatu. Yesus mengirimkan penolong yang lain yang menyertai murid-murid selama-lamanya. Di ayat 17 yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Jadi jangan heran kalau kita sudah masuk dalam kehidupan baru. Kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dunia menolak kita. Hati-hati. Tantangan terbesar kita adalah apa? Kita melawan sistem dunia. Dunia tidak melihat dia dan dunia tidak mengenal dia. Tetapi saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan ini untuk memberontak, tidak. Tetapi kita bisa hidup dalam kebenaran sekalipun kita hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakbenaran. Kita membawa contoh teladan itu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Ada jangka waktu. Kalau kita belajar minggu yang lalu bahwa orang yang diberi 5, 2 talenta, 1 talenta itu ada jangka waktunya. Yesus akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban dalam hidup kita. Aku tidak tinggal sesaat lagi dan dunia tidak melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab apa? Yesus hidup. Dan kita pun akan hidup. Yang dimaksudkan ini Zoe itu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada begitu banyak kita belajar tentang firman. Siapa yang baca 5 ayat dalam satu hari? 5 pasal, 5 ayat, 5 pasal, 10 pasal setiap hari, berubah nggak hidupnya? Saya enggak bilang kemudian yang baca ini harus berubah, yang enggak baca enggak berubah enggak apa-apa, enggak. Yang baca aja enggak berubah, apalagi yang enggak baca. Mau berubah apanya kan? Ada berapa banyak kita baca, tapi kita enggak melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita baca hanya asal baca. Berguna apa tidak? Tetap berguna. Karena yang kita baca itulah yang akan diingatkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Sekalipun kita belum mengerti pada saat itu. Jadi saya harap kita media sekarang banyak ya. HP kan bisa dipakai untuk baca firman, dengar khotbah, ikut pengajaran dan sebagainya. Itu baik. Nah, sekarang bentuk hidup manusia Allah yang dipimpin oleh Roh Kudus atau Zoe ini adalah mati dari kedagingan. Kedagingan itu adalah kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, materialistik dan sebagainya.
dan bangkit oleh Roh Kudus dengan menaruh pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita untuk dapat menuruti perintah Kristus melalui Roh Kudus. Kuasa kebangkitan Kristus menjadikan kita memiliki Roh Kudus. Tadi ingat, Yesus sendiri yang mengatakan bahwa yang pertama, Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Yang kedua, Dia akan menolong kita hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, mengajarkan kepada kita tentang segala sesuatu untuk mengingatkan semua yang telah Yesus ajarkan kepada murid-murid. Kalau kita sekarang belajar firman, kita tidak ketemu murid kan, kita tidak ketemu langsung dengan Yesus, kita belajar firman, semua dituliskan. Ketika mengalami sesuatu, ayat itu tiba-tiba muncul dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Nah ini yang fungsi Roh Kudus. Selalu bahwa tujuan penebusan, tujuan Roh Kudus ditempatkan dalam kita, bukan untuk kepentingan pribadi kita, tetapi untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Jangan berpikir Roh Kudus, kita cari Roh Kudus, kita kejar memiliki Roh Kudus, kemudian untuk kita jadikan pesugihan. Saya ketemu dengan beberapa orang yang menceritakan tentang, saya berdoa kepada Tuhan, saya minta petunjuk Tuhan, karena saya mau melakukan bisnis di luar negeri. Jadi hasil doa saya adalah Tuhan bilang saya harus pergi sekarang. Pergi sampai sana, enggak tahu siapa apa semua. Sampai di sana kemudian gini, saya minta Tuhan, saya mesti ketemu sama siapa. Bagus enggak sebenarnya? Bagus enggak sebenarnya? Kelihatannya bagus. Tapi saya rasa bukan seperti itu juga. Kita bisa cari di internet dan sebagainya. Yang Tuhan lebih pentingkan dari hidup kita adalah bagaimana kita menerapkan kebenaran di dalam apapun yang kita lakukan. Itu lebih penting. Karena kita ketemu dengan siapa, Tuhan akan mengaturnya. Yusuf ketemu dengan siapa? Apakah Yusuf itu ketemu dengan orang Israel, orang yang dipakai Tuhan? Yusuf ketemu dengan orang Mesir. Tetapi Tuhan dapat pakai Yusuf, meninggikan Yusuf di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang penting apa? Jaga hati. Pernah enggak dikatakan di situ Yusuf mengeluh? Yusuf masuk penjara dalam kebenaran, dia difitnah dan sebagainya, masuk penjara. Dia pernah mengeluh enggak? Justru itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah, peran Roh Kudus dalam hidup barulah yang dikejar oleh Paulus, yang tidak dia dapati pada saat dia hidup dalam kehidupan lamanya dengan mentaati hukum Taurat. Nah, bagaimana cara agar hidup kita yang sudah ada Roh Kudus oleh karena kuasa kebangkitan Kristus dapat maksimal? Kalau kita ingat yang minggu lalu bahwa yang 5 menghasilkan 5, yang 2 menghasilkan 2, yang 1 tidak menghasilkan apa-apa. Yang 5 dan 2 kemarin kita sudah pelajari bahwa ini semua bukan karena kepintaran dia, tapi karena Tuhan turut bekerja dalam segala hal kalau kita ikut dalam apa yang dia perintahkan. Nah, cara agar kita hidup yang sudah ada Roh Kudus ini untuk kita maksimal bagaimana? Saya terapkan juga ada 3. Yang pertama, selalu memiliki kerinduan berkomunikasi dengan Roh Kudus, terutama untuk mematikan kedagingan. Kita nggak mungkin taat dengan otoritas tanpa Roh Kudus. Tidak semua sesuatu yang ideal terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita punya Bapak rohani dan Tuhan kasih kita dengan Bapak rohani itu. Kemudian tiba-tiba Bapak rohani ini kita berubah, marah-marah dan sebagainya. Mungkin pada saat itu dia sedang galau atau sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dan kita kena dampaknya dari kemarahan itu. Dan kemudian kita kecewa dengan Bapak rohani kita. Dan kita pergi meninggalkan Bapak rohani kita. Pernahkah kita bertanya ketika kondisi terjadi dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Pernahkah kita berkomunikasi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus waktu kita baca, Roh Kudus, celikkan mataku, bukakan penglihatanku untuk apa yang aku pelajari hari ini. Sehingga apa yang menjadi firman yang aku baca ini, itu membekali hidupku, menjadi bekal dalam hidupku. Mungkin tidak terjadi sekarang, bisa 5, bisa 10 tahun, bisa 1 tahun, bisa 1 jam kemudian.
tapi ada sesuatu yang tersingkap. Ada banyak kita, itu latar rohani. Kita mau melakukan semua hal yang pernah dituliskan dalam Alkitab, yang dasarnya karena perintah Tuhan, tapi kita lakukan dengan sesuka hati kita. Jangan-jangan nanti waktu kita mau pergi ke mana, ada banjir, terus kita bilang, Musa pernah dengan tongkatnya, dia membelah banjir. Kemudian kita cari tongkat kan, kita angkat. Banjirnya terbelah nggak? Karena kita mesti lihat, pada saat itu, Tuhan yang perintahkan Musa untuk mengangkat tongkat. Kita latah. Jangan sampai ketika tongkat yang sama, ketika Tuhan bilang pukul gunung batu itu maka ia akan mengeluarkan air. Dan perintah yang kedua, katakan dengan gunung batu itu maka ia akan mengeluarkan air. Musa pukul seperti yang pertama. Salah nggak Musa? Salah kan? Makanya kita perlu bangun hubungan dengan Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Roh Kudus itu selalu aktif ingin melayani Tuhan. Tapi yang sering mengganjal Roh Kudus untuk melakukan itu semua adalah kita. Ketidaktahuan kita. Ketidakmengertian kita tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, minta Roh Kudus untuk menuntun kita untuk mengetahui apa rencana Tuhan hari ini untuk kita secara pribadi. Secara pribadi loh ya. Agar hidup kita memenuhi panggilan sorgawi. Selalu berpikir tentang panggilan sorgawi dalam hidup kita. Pernah nggak kita berdoa, Tuhan, tunjukkan apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidupku hari ini. Dan beri aku kekuatan untuk aku dapat menggapainya, memenuhi tujuan Tuhan dalam hidupku dalam hari ini. Bukankah kalau kita berdoa, kita selalu berdoa apa? Tuhan berikan aku berkat hari ini, toko yang ramai, penghasilan yang banyak, aku memanggil berkat-berkat dari utara, selatan, timur, barat, laut, semua untuk datang. Yang mana yang sering kita doakan setiap hari dalam hidup kita? Yang mana? Yang satu atau yang kedua? Minta Roh Kudus untuk menuntun kita. Kita tahu rencana Tuhan hari ini. Kalau kita ketemu dengan, mungkin Tuhan tidak berbicara pada saat itu, tapi ketika sebenarnya dia berbicara, tapi karena kita tidak dengar, karena kita mengeraskan hati dan sebagainya. Tapi Tuhan bisa berbicara dalam 24 jam dalam kehidupan kita. Dia ketemukan kita dengan orang-orang mungkin yang menjengkelkan, orang yang kemudian mengintimidasi kita, orang kemudian yang orang baik sekalipun, orang yang menolong kita sekalipun. Itu Tuhan pertemukan kita. Dan kemudian kita minta Roh Kudus, kenapa saya bertemu dengan orang ini? Apa maksud Tuhan untuk saya bertemu dengan orang ini? Bukankah dalam 2 bulan, 3 bulan yang lalu kita belajar tentang karunia roh. Karunia roh itu apa sih? Sesuatu yang Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita dan memunculkan karunia-karunia itu. Ketika ada datang orang sakit, orang tiba-tiba ada orang yang anaknya sakit, terus pergi ke Mr. Oscar. Mr. Oscar tolong, anak saya sakit. Atau anak saya kerasukan setan. Mr. Oscar bilang gini, oh mohon maaf. Karunia saya adalah karunia berkata-kata dengan hikmat. Bukan mengusir setan. Benar seperti itu? Enggak. Percayalah waktu ini dibawa. Pakai aja Roh Kudus. Beri aku karunia. Beri aku kekuatan untuk aku dapat mengusir. Yang mengusir siapa sih sebenarnya? Kita, suara kita yang keras. Keluar, 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 keluar. Diinjak keluar, mau keluar. Apa begitu yang membuat iblis keluar? Enggak kan? Nama Yesus. Kadang-kadang ada yang dengan ambil gitarnya, dia nyanyi, dia nyembah, iblisnya keluar sendiri kok. Karena apa? Ini karunia roh. Ketika kita melihat orang yang ada masalah, Roh Kudus kenapa ya ini ada di dalam hatiku, aku rasanya harus dekat dengan orang ini. Ada sesuatu yang Tuhan taruh, belas kasihan yang Tuhan taruh untuk orang ini. Roh Kudus tuntun aku ya. Waktu dia menceritakan, sambil mendengar, sambil bertanya Roh Kudus, ini sedang mengalami apa sih? Kan Roh tahu. Dia akan menjelaskan banyak hal. Ini pengalaman-pengalaman yang saya pernah alami. Ini bukan tentang permasalahan, tetapi tentang berkat pun kita mesti tanya. Kita mesti, Roh Kudus,
Kalau ini diberikan kepada saya, berkat besar seperti ini, apakah berkat ini untuk saya pribadi, atau Roh Kudus ingin, Tuhan ingin saya menjadi berkat? Itu kita perlu tanya, kalau kita dalam kehidupan kerohanian kita yang baru. Dan yang ketiga adalah minta Roh Kudus menuntun kita menemukan kerinduan Tuhan atas hidup kita. Kalau yang pertama tadi, kerinduan berkomunikasi dengan Roh Kudus, kemudian minta menuntun kita mengetahui rencana Tuhan hari ini. Dan yang ketiga, yang lebih besar lagi adalah apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Tuhan mau apa sih dalam hidup saya ini? Saya berusaha Tuhan. Saya tahu saya tidak mampu. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup. Engkau yang mengerti kemampuan saya dan Engkau yang memberi kemampuan. Roh Kudus akan menuntun kita untuk jalan. Saya mau menyenangkan Tuhan dalam hidup saya. Ada sogoan datang. Ada orang bawa nota datang. Saya kasih kamu 10%. Ini jumlahnya 1M. 10%-nya berapa? Tanda tangan ya. Saya kasih kamu 10%. Kasih 100 juta mau nggak? Mau nggak? Kalau buka toko dapat 100 juta nggak? Mau nggak? Waktu kita tanda tangan, selesai. Adam jatuh karena? Salah. Adam jatuh karena melanggar perintah Tuhan. Jangan salahkan Hawanya. Makanya yang jawab selalu laki-laki. Jangan salahkan Hawanya karena melanggar perintah Tuhan. Oke? Nah, jadi sekarang gini, saya sampai pada kesimpulan, kebangkitan Kristus memberikan dampak dalam kehidupan murid-murid, yaitu murid-murid memiliki Tuhan yang hidup. Karena Tuhan yang hidup, kita dapat, karena kita memiliki Tuhan yang hidup, kita dapat berhubungan dengan Dia. Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan Dia akan menuntun kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan dicurahkannya Roh Kudus dalam murid-murid yang menyertai murid-murid sebagai penolong murid-murid dalam hidup dalam kebenaran, mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan apa yang pernah Yesus ajarkan. Sehingga murid-murid kembali terkoneksi dengan Allah, yaitu hidup yang zoe, man of God, manusia Allah, dan memiliki hidup yang berkelimpahan, bukan saja tentang materi, tetapi juga sukacita, damai sejahtera dalam Kristus. Paulus dalam 1 Korintus 15 menjelaskan bahwa tiap-tiap hari ia berhadapan dengan maut hanya demi kebanggaannya akan jemaat. Paulus itu merelakan hidupnya asal dia melihat jemaat ini bertumbuh. Dia senang dengan semua itu. Kuasa kebangkitan Kristus telah membawa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dan berfungsi maksimal jika kita melakukan 3 hal. Yang pertama, apa? Memiliki kerinduan untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus, terutama untuk hidup yang mematikan daging. Yang kedua adalah meminta Roh Kudus untuk menuntun kita mengetahui rencana Tuhan hari ini. Untuk kita secara pribadi agar hidup kita memenuhi panggilan sorgawi dalam hidup kita. Dan yang ketiga meminta Roh Kudus untuk menuntun kita menemukan kerinduan Tuhan atas hidup kita. Saya berharap apa yang kita pelajari hari ini, 3 hal ini, kita rubah hidup kita. Kita mati bagi dosa, kita mati dari dosa kita, dari kehidupan yang lama kita, dan kita bangkit. Roh Kudus yang sudah menyertai kita sampai selama-lamanya yang ditetapkan dalam kita ini, kita pakai ya. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita untuk kita dapat memanifestasikan hidup Kristus melalui hidup kita. Oke, mari kita berdoa.
Iya. Apakah kita semua sudah diberkati Tuhan? Amin. Haleluya. Oke, sebelum kita berdoa, saya akan mengingatkan mungkin ada dari Bapak Ibu belum menerima amplop persembahan, ada 2. Persembahan misi dan persembahan umum. Sudah dapat semua? Kalau sudah, kita berdoa. Kami bersyukur hari ini. Kami semua umat pilihan-Mu menikmati pesta di dalam hadirat Tuhan. Menikmati kebangkitan Tuhan. Kami tidak mau lagi hidup di masa lalu. Kami tidak mau lagi terikat dengan masa lalu kami atau hari kemarin kami. Karena Engkau mati untuk kami. Engkau hidup untuk kami. Engkau bangkit untuk kami. Kami percaya kuasa kebangkitan melepaskan, membebaskan, memulihkan, memberkati kami semua. Baik kami yang hadir pagi hari ini, bahkan gereja-gereja Tuhan di bawah kolong langit ini sedang merayakan kebangkitan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih semuanya. Baik kami yang hadir maupun umat-Mu yang tidak sempat hadir pagi hari ini. Bahkan di bangsa kami yang sedang beribadah, merayakan kebangkitan Tuhan yang kami sembah. Yesus Kristus, Raja dan segala Raja. Oleh sebab itu, Roh Kudus urapi kami semua yang hadir pagi hari ini. Kami percaya kami datang dengan penuh apapun persoalan hidup kami. Waktu firman-Mu sampaikan, Roh Kudus ambil alih. Yang terikat dilepaskan, yang putus asa diberi pengharapan. Karena dalam kebangkitan Yesus Tuhan, ada pemulihan, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Semua dosa masa lalu kami, dosa-dosa kami, Kau sudah tanggung di atas kayu salib sampai Kau mati 3 hari dalam tanah dan kuburan. Tapi hari yang ketiga Kau bangkit. Roh Kudus meteraikan semua firman-Mu yang sudah dijabarkan secara detail, panjang lebar. Dan mari Roh Kudus ambil alih. Baik kami di Berok Sumbawa, gereja-gereja Sumbawa maupun di bangsa Indonesia. Kami sama-sama berdoa buat bangsa ini. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan kami dari Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan keluarga. Serta Wakil Presiden dan keluarga. Bahkan seluruh aparat yang ada. Dari pusat sampai daerah yang ada. Doa kami Bapa di surga. Kiranya ada salam atas bangsa ini. Ada ketentraman atas bangsa ini. Ada kedamaian atas bangsa ini. Karena kami semua umat-Mu sedang berdoa. Bangsa kami dipulihkan. Bangsa kami dibangkitkan. Sehingga terwujud bangsa ini yang maju. Bangsa Indonesia sehat. Bangsa Indonesia yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami tahu kemerdekaan bangsa ini oleh karena anugerah Tuhan. Kalau bukan campur tangan Tuhan, kami mungkin tidak ada hari ini. Kami tetap dijajah oleh bangsa lain. Tapi karena pertolongan begitu sempurna Tuhan, maka semua masyarakat Indonesia hidup dalam kemenangan Tuhan. Bapak terima kasih dan berkati gereja-gereja yang sedang beribadah. Yang ada di bumi Indonesia, bahkan bangsa-bangsa lain di bawah langit ini. Terima kasih buat kami semua yang hadir pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami juga percaya Tuhan memberkati kota yang kami cintai, Sumbawa. Terima kasih Tuhan memberkati lautnya, dari penghasilan laut, dari daratan, dan semua lini. Tuhan memberkati kota kami. Karena Engkau Yesus Tuhan mengasihi kota yang kami cintai, Sumbawa. Terima kasih Bapak di surga. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi ini kami umat pilihan-Mu. Kami adalah warga kerajaan. Warga kerajaan penuh kemenangan, penuh pengharapan dalam Yesus Tuhan. Kami bersyukur bukti kasih kami kepada-Mu. Pagi hari ini kami juga memberi persembahan. Baik persembahan misi maupun persembahan umum. Tuhan berkati kami semuanya. Biar apa yang kami berikan dari hati kami yang tulus. Dengan penuh sukacita. Karena Engkau Allah senantiasa memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, Tuhan berkati.
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Rock News minggu ini. Setiap hari Rabu diadakan sumbawa berdoa bertempat di Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja depan Alfamart pada pukul 18 WITA. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk ikut bergabung dalam KK. Mengenai waktu dan tempat, silahkan menghubungi GKK yang tertera. Bagi yang belum bergabung, silahkan ikut bergabung dan bertumbuh bersama. Doa puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 5:30 pagi bertempat di Ibu Linda, Jalan Kerangka Baja depan Alfamart. Ibadah Roki diadakan setiap hari Minggu pada pukul 11 WITA bertempat di Aula Tunas Daud. Bagi jemaat yang ingin mengembalikan perpuluhan dan membantu pembangunan gereja, bisa meng-scan QRIS berikut atau melalui rekening BNI atas nama GBI Rock Sumbawa Besar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudaraku kekasih dalam Tuhan. Apa Tuhan? Adakah di antara Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali beribadah bersama kami? Mohon lambaikan tangan, kami rindu untuk berkenalan. Selamat datang beribadah bersama dengan kami rindu minggu depan bisa kumpul kembali. Pengumuman tambahan untuk minggu ini akan diadakan ibadah Paskah Roki nanti jam 4 sore tanggal 9 April di tempat yang sama di Aula Hotel Tambora. Kemudian di luar anak-anak roket kita tuh mengadakan bazar dengan menjual minuman es sirsa dalam jumlah yang cukup banyak karena kemarin hari Jumat ternyata sold out ya. Diharapkan hari ini juga ada yang terbeban, satu orang borong satu kontainer. Kemudian GBI Rock Sumbawa Besar juga membuka ruang bantuan atas musibah yang terjadi berupa dana, pakaian dan juga sembako. Bisa diserahkan ke sekretariat, hubungi Ibu Ratna paling lambat tanggal 16 April karena akan kita lakukan secepat mungkin nantinya ya. Kami dari GBI Rock Sumbawa Besar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah buat kita semua. Selamat menikmati berkat Abraham oleh karena kebangkitan Kristus untuk kita sebagai perwakilan kerajaan Allah. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari senior. Kami persilakan. Setelah ini dilanjut dengan KGC, kemudian
Terima kasih luar biasa. Selanjutnya kepada tim KGC dipersilakan. Cek, cek.
see of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your heart. You led me through the fire in darkness night. You cross on the water. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Today my life, I surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Tuhan memberkati. Selanjutnya persembahan dari Roket, dipersilakan.
'Cause where are you now? You've been overpowered. That's where is your sting. Conquered by the King, resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here, victory is here now. Jesus be lifted higher. We serve a risen Savior. Risen, He's risen, forever glorified. Risen, He's risen, King Jesus is alive. Hallelujah. Somebody make some noise. Resurrected one, shining like the sun, breaking through the fear. Victory is here, victory is here now. Hallelujah. Jesus be lifted higher. He's risen, forever glorified. He's risen, King Jesus is risen. He's risen, forever glorified. He's risen, King Jesus is alive. He's alive. Put your hands in the air, everybody say, the same power that crushed the enemy. The same power, the same power, the same power lives in me. Oh, same power, same power. Very same power. Same power lives in me. Same power. Everybody say risen. He's risen. One more time, everybody jump. Everybody risen. He's risen. Forever glorified. Forever glorified. He's risen. King Jesus is alive. Somebody make some noise. Puji Tuhan. Semua jemaat bisa mengembangkan karunia-karunia yang ada di dalam diri kita.
Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini sebab Dia King Jesus is alive. Dia penebus kita yang hidup. Mari saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Dia penebusku, Dia hiduplah. Katakan, Dia penebusku, Dia hidup. Saya ajak tepuk tangan di atas kepala. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hidup. Sekali lagi, Dia penebusku, Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kasih kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan kemampuan dan kepekaan untuk menangkap visi Tuhan dalam hidup kita yang dijabarkan oleh Roh Kudus dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan Yesus memberikan Roh Kudus dalam hidup kita yang memampukan kita untuk mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita, pekerjaan kita, dimanapun kita berada, sehingga hidup kita memanifestasikan Kristus dan kerajaan Kristus di dalam hidup kita. Terimalah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi yang percaya sudah menerimanya, katakan Amin. Selamat pas